Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita dari Ilkom A, nomor NIM 21105540002. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa model-model komunikasi massa. Nah, pada umumnya komunikasi massa tidak hanya sekedar alat untuk menyampaikan pesan yang ditujukan pada sasaran, tetapi komunikasi juga berarti makna dan proses. Ketika seseorang mengirimkan pesan, sebenarnya ada makna yang terkandung di dalamnya yang diharapkan dimengerti oleh sasaran komunikasi tersebut. Komunikasi massa juga mempunyai model tersendiri dalam proses aliran pesan-pesannya. Hal ini terjadi karena unsur yang terlibat juga berbeda dengan komunikasi massa secara umum. Masing-masing komunikasi massa mempunyai kesamaan bentuk, meskipun penekanannya berbeda satu sama lain, namun prinsipnya hampir sama. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh model komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama, model alir dua tahap. Model ini pertama kali dikenakan oleh Paul Lazarsfeld. Dalam model ini, media massa tidak langsung atau mempengaruhi audiens, tetapi melalui perantaraan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemimpin opini atau pemuka pendapat tersebut. Model ini didasari oleh bukti bahwa efek media massa terbatas. Yang kedua yaitu model alir banyak tahap. Model ini mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik dari media ke khalayak yang juga berinteraksi satu sama lain. Melalui model alir banyak tahap, pemirsa menerima pesan-pesan media massa bisa secara langsung ataupun tidak. Misalnya yaitu seseorang individu menerima pesan melalui pemimpin opininya, kemudian individu itu mencari informasi lain dari individu yang lain. Yang ketiga yaitu model Melvin de Fleur. Dalam model de Fleur, sumber dan pemancar tidak berada di satu posisi. Di antara sumber dengan pemancar berbeda, tahapnya dalam aktivitas komunikasi massa saluran menjadi media massa yang mampu menyebarkan pesan-pesan yang dikemukakan oleh sumber. Sementara itu, fungsi penerima pesan adalah sebagai orang yang dikenal sasaran pesan yang disebarkan dan menginterpretasi pesannya. Yang berikutnya yaitu model Hub. Model ini dikemukakan oleh Ray Eldon dan Thomas. Hub sendiri berarti Herbert Ungerleider. Model ini bisa dikatakan lebih komplit. Model komunikasi massa Hub adalah model lingkaran yang dinamis dan berputar terus-menerus. Model ini dikatakan sebagai model lingkaran konsertis yang bergetar untuk sebuah rangkaian proses aksi-reaksi. Di dalam model ini, pesan tidak sekedar bisa dinikmati secara terbatas, jadi saluran komunikasi massa berfungsi untuk memperluas jangkauan siarannya. Berikutnya yaitu model Malcolm McLean. Yang dibangun oleh McLean ini sangat menekankan peran gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Model ini menekankan kedudukan reporter dan editor dalam media massa terpisah. Reporter berperan sebagai komunikator dalam komunikasi massa, sedangkan editor berperan sebagai gatekeeper yang dapat menghapus, menambahkan kembali, atau menambahkan laporan yang telah ditulis sebelumnya oleh reporter. Yang selanjutnya adalah model Malatsky. Dikemukakan oleh ilmuwan Jerman Malatsky pada tahun 1963. Model ini merupakan pengembangan dari model umum komunikasi yang sering dinamakan komunikator, medium, dan receiver. Tidak banyak keistimewaan model ini, bahkan model ini terlalu detail sehingga justru kelihatan sangat umum. Yang selanjutnya yaitu model Briand dan Wellege. Model dari Briand dan Wellege ini
terkhusus untuk mengamati model arus pesan dalam media radio dan televisi. Misalnya, ada pesan yang disebarkan dengan memakai peralatan pengeras suara yang berkaitan erat dengan unit-unit lainnya. Secara khusus, model ini tidak memasukkan gatekeeper dalam proses peredaran pesan. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan masih terlalu umum di dalam menggambarkan model komunikasi massa. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.